Di sebuah hutan yang mulai mengering karena musim kemarau panjang, hiduplah seekor hewan kecil bernama Zoro. Zoro adalah hewan yang sangat lincah dan cerdik. Ia memiliki banyak akal dalam bertindak. Hari demi hari berlalu. Hutan itu mulai mengering. Daun-daun mulai berjatuhan. Dan suara hewan semakin sunyi. Semua mulai kesulitan untuk mencari makan. Suatu pagi, Zoro keluar dari rumahnya dengan langkah pelan. Zoro berjalan lebih jauh dari biasanya. Ia melewati hutan yang belum pernah ia datangi. Sampai akhirnya, ia berhenti. Di hadapannya, terbentang sebuah sungai besar yang gelap dan sunyi. Airnya tenang. Namun di seberang sana, terdapat sesuatu yang membuat mata Zoro membesar. Kebun buah yang sangat lebat, buah-buah bergelantungan, segar, matang, dan banyak. Melihat semua buah itu, perut Zoro berbunyi keras. Dan keinginannya semakin kuat. Pokoknya aku harus ke sana. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa melewati sungai ini. Namun sungai itu bukan sungai biasa. Konon katanya itu dikenal sebagai sungai kematian. Banyak hewan masuk ke sana dan tidak pernah kembali lagi karena di bawah permukaan air ada sesuatu mengerikan. Hidup kawanan buaya ganas, mata yang mengintai di dalam air yang gelap. Sepasang mata perlahan terbuka, lalu satu lagi, lalu banyak. Boro si buaya. Pemimpin mereka tersenyum dingin. Zoro yang melihat banyak buaya langsung melotot karena dia kaget melihat buaya sebanyak itu. Hai, Kancil, akhirnya kamu datang juga. Sudah lama aku menantikan kamu. Kita sudah sangat lapar. Mendengar ucapan pemimpin buaya, Zoro sangat takut, tetapi ia sangat ingin menyeberang ke sana. Ia harus mencari akal agar bisa menyeberangi sungai ini dan melewati para buaya. Zoro pun mondar-mandir memikirkan akal untuk melewati para buaya yang berada di sungai. Namun selama memikirkan cara, Zoro tahu dia sudah diawasi oleh buaya-buaya itu. Angin berhenti, hutan terasa sunyi. Jika ia salah langkah, bisa jadi akhir hidupnya. Namun rasa lapar lebih kuat. Ia harus mengambil risiko. Zoro menarik napas panjang. Sepertinya aku tidak bisa melawan. Aku harus berpikir cerdik untuk melawan mereka. Ia menutup mata sejenak. Dan saat membukanya kembali, matanya berubah tajam dan mulai fokus. Ia sudah punya rencana yang besar. Dan ia berpikir ini akan berhasil 100%. Akhirnya, Zoro berjalan mendekati sungai dengan berani. Ia sangat yakin cara ini akan berhasil. Hai buaya-buaya yang baik hati, aku tahu kalian sangat lapar. Dan aku punya makanan untuk kalian. Tak lama kemudian, air bergolak. Satu persatu buaya muncul ke permukaan. Pemimpin buaya muncul. Boro mendekati Kancil. Dengan sangat marah, ia berkata, Hai, Kancil, apa kamu tidak takut mati? Kancil kecil, jangan mengganggu kami jika ingin hidup lebih lama. Mendengar ucapan buaya, Zoro tersenyum tipis. Satu cara sudah berhasil untuk memanggil mereka. Aku datang bukan untuk mati, tapi aku membawa kabar besar untukmu, pemimpin buaya. Buaya mulai penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Kancil itu. Lalu ia menjawab, Kabar apa yang kamu bawakan untukku? Apakah itu menguntungkanku atau merugikanku? Zoro berkata lantang. Tanpa ragu, ia sangat percaya diri karena ia sangat cerdik. Raja hutan akan memberikan daging besar untuk kalian semua. Tapi ada syaratnya. Buaya langsung heboh, namun Boro menyipitkan mata.
ia tidak mudah percaya. Kalau memang kabar itu benar, lalu kenapa harus kamu yang datang? Bukan Raja Hutan yang datang. Situasi menjadi tegang. Jika salah jawab, Zoro bisa langsung diserang oleh para buaya itu. Zoro terdiam sesaat. Semua buaya menatapnya. Jantungnya berdetak kencang. 1 detik, 2 detik, berlalu, ia takut, tapi harus terlihat baik-baik saja. Lalu ia berkata, Karena aku yang ditugaskan menghitung jumlah kalian, agar pembagian dagingnya adil. Zoro menatap tajam, ia mendekat perlahan sangat dekat, hampir menyentuh Zoro. Bagaimana kalau kamu bohong? Jaminan apa yang bisa kamu berikan kepada kami? Kalau aku bohong, aku tidak mungkin berdiri sedekat ini kan? Ini membuktikan bahwa aku berani dan tidak bohong. Semua buaya terdiam. Bagi Boro logika itu masuk akal. Perlahan kecurigaan mulai hilang. Baiklah, apa syarat yang harus kami lakukan agar bisa mendapat bagian daging dari Raja Hutan? Kalian harus berbaris membantu aku menyeberangi sungai ini. Karena di sana ada banyak buah-buahan. Buah-buahan itu akan digunakan Raja Hutan untuk berpesta di dalam hutan itu sebagai hadiah. Oke, kalau emang itu kebenarannya, kami akan berbaris membantu kamu melewati sungai ini. Satu persatu buaya membentuk barisan panjang di atas air. Mereka mengapung dari satu sisi ke sisi lain. Sebuah jembatan hidup yang mengerikan. Zoro melangkah ke atas punggung buaya pertama. Punggung buaya sangat licin, dingin, berbahaya. Ia hampir terpeleset. Jantungnya berdegup kencang. Ia mulai berjalan sambil berkata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi di tengah jalan seekor buaya muda bergerak sedikit. Zoro hampir jatuh ke air dan air di bawahnya bergetar. Rahang buaya mulai terbuka. Sedikit lagi selesai sudah. Dengan cepat Zoro berteriak. Jangan bergerak. Aku belum selesai menghitung. Jika aku salah, maka kalian tidak akan kebagian dagingnya. Mendengar ucapan Zoro, buaya langsung terdiam. Mereka takut tidak mendapat bagian daging. Zoro menarik napas. Ia hampir saja mati ditelan oleh para buaya itu. Langkah terakhir. Satu lompatan lagi nomor ke-10 dan ia selamat. Zoro melompat ke darat dan langsung berlari menjauh. Hei, Kancil! Mana dagingnya? Kenapa kamu tidak membagikan kepada kami? Kamu berbohong ya? Boro sangat marah sekali. Ia merasa tertipu dan baru kali ini ia tertipu oleh kancil cerdik itu. Zoro dengan perasaan panik ia berhenti, lalu menoleh dan berkata kepada para buaya. Tunggu, aku akan mengambil dagingnya dulu. Kalian sabar ya, aku pasti kembali untuk membagikan dagingnya. Baiklah, awas saja. Kalau kau berbohong, aku tidak akan memaafkan perbuatanmu. Namun 1 jam, 2 jam, 3 jam sudah berlalu, si kancil tidak muncul juga. 6 jam, 7 jam sudah berlalu, Boro yang sudah tidak sabar menunggu kancil, ia berteriak. Hei, Kancil! Awas saja, kalau kamu kembali, aku tidak akan memberimu ampun. Wajah buaya berubah marah. Mereka sadar mereka dibohongi oleh kancil cerdik itu. Lalu, para buaya pergi meninggalkan sungai itu dengan perasaan yang sangat kesal. Zoro yang mendengar teriakan itu berlari masuk ke kebun buah dan tidak memperdulikannya. Ia makan dengan lahap semua buah yang ada di kebun itu, tanpa perasaan bersalah karena berhasil menipu buaya. Ia tidak tertawa sombong, ia duduk diam setelah kenyang. Ia tahu, baru saja ia lolos dari kematian. Lalu, Zoro kembali ke hutan, ia membantu hewan lain menemukan makanan. Namun,
Ia juga berkata kepada teman-temannya agar berhati-hati melewati sungai itu. Teman-teman, jangan pernah meremehkan bahaya. Aku selamat bukan karena kuat. Aku bisa selamat karena aku berpikir secara cerdik di saat yang paling genting. Dalam situasi paling berbahaya, panik hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Ketegangan membutuhkan ketenangan, dan masalah besar membutuhkan pikiran yang jernih. Dan ingat, cerdik itu penting. Tapi menggunakan kecerdikan di saat yang tepat, itulah yang menyelamatkan hidup. Cerita Zoro sudah selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Bye-bye teman-teman. Selalu datang dan intip channel ini ya, karena banyak cerita seru dan menarik lainnya.